Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita mungkin menghadapi semua masalah persoalan apapun. Ya, macam-macam. Ya, tapi waktu kita dengar firman, kita lihat terang. Dan terang itu ada dalam diri kita, itu Yesus. Dan di dalam terang kita melihat terang. Ya, kita mulai dari situ. Ya, di Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, hanya ada pada Yesus. Yesus datang supaya kita beroleh hidup, sumber hayat, dan beranjak dengan segala kelimpahan. Roh yang dalam tempatkan kita adalah nafas hidup Tuhan, yang memberikan kita hidup, bukan mati. Ya, hidup dengan perolehnya dengan segala kelimpahan. Dan di dalam terangmu, Yesus adalah terang. Sama-sama katakan, Yesus adalah terang. Kami melihat terang. Ya, Pastor Ben selalu bilang ini, kalau kita cari misalnya kunci yang hilang dan jatuh ke bawah ranjang gitu, waktu kita center terang, kita ketemu juga kacamata kita yang hilang, mungkin kacamata baca kita, atau sisir, atau jepit. Ya, kita melihat. Jadi saudara, apapun persoalan saudara, ketika kita duduk diam dekat kaki Tuhan, ya, semua kegelapan di dalam pikiran kita, ya mungkin keblok, ya, dengan khawatir, dengan kecemasan, ya, stres, cemas di hati, khawatir di pikiran, ya, tubuhnya juga stres. Nah, kita datang, ya, untuk mendengarkan Yesus yang adalah terang, dan semua kegelapan lenyap, ya, seperti mentega di tengah matahari yang terik, lumer, hilang. Amin. Nah, jadi biarlah terang itu masuk menyinari kita di dalam setiap area hidup kita, dan hikmat keluar untuk menghandle, ya. Karena kita lihat terang, lihat solusi, lihat jawaban, dan semua kehandle, ya, ketangani. Masalah bukan masalah kalau ada jalan keluar. Yesus ada jalan. Sama-sama karena Yesus ada jalan. Yesus adalah hikmat dan jalan kebenaran, ya. Kebenaran kita, kekudusan kita, bahkan sanctification kita, penebusan kita ditebus, direstorasi, di 120% lebih baik. Nah, karena itu kita bermegah kepada Yesus saja, ya, solusinya. Karena itu sepeda tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Ya, ini dikutip dari kitab Yeremia, ya. Kita nggak baca Yeremia 4, Yeremia 9 kalau sudah mau catat, ya, 23, 24. Ya, barang siapa yang mau bermegah di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Artinya bukan kita, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Dan kita terima. Amin. Ya. Jadi apapun persoalan kita, kita hanya memegahkan Yesus. Karena Yesus jawaban kita, solusi kita. Ya, karena sudah terjadi pertukaran di kayu salib. Ya, dan impian Tuhan bahwa Dia adalah Bapa. Ya, Bapa itu adalah keluarga, hubungan. Nah, jadi Bapa itu tidak menahan semua kebaikan. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ya, Bapa di dunia aja yang terbatas tidak mungkin berikan ular kepada anaknya minta ikan. 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ya, 13. Jadi jika kamu yang jahat, ya, kita yang jahat di dunia tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu garansi, jaminan, meterai, ya, kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus saja diberikan. Yesus Kristus. Ya, itulah Bapak, kalau Dia Bapak menyembuhkan, memulihkan, memberkati, ya, Dia tidak take and give gitu, atau transaksional, bayar dong gitu, ya, enggak. Ya, freely, cuma-cuma.
itu family ya, hubungan. Karena itu Bapak suka memberikan kepada kita semuanya, bahkan kerajaan ya. Apa yang Bapak punya kita punya, apa yang Bapak punya Yesus punya, kita punya ya. Makanya dibilang ya, ini kan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Sekalipun kita kecil, sekalipun mungkin secara ukuran dunia kan dibilang minoritas gitu, tapi kita bukan minoritas, karena Bapa kita berkenan memberikan kepada kita kerajaan surga ya, posisi kedudukan sebagai raja di sebelah kanan Allah Bapa. Itu maha tinggi ya. Jadi kita jadi tidak takut ya datang kepada Bapa ya. Bapa sudah ada pendamaian oleh darah Yesus ya. Bapa tahu secara sempurna keadaan kita. Dia sempurna mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, kita bisa datang tidak takut, bukannya menjauh tapi mendekat. Ya, bicara dengan bebas, ya terbuka. Dan waktu kita dengar atau duduk, ini bukan buang-buang waktu ya, tapi kita tahu kita menerima supply dari Tuhan. Nah, firman hari ini itu baru pendahuluannya ya, bahwa Tuhan mengingatkan lagi melalui pastor tadi ya, Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Ya, dikatakan gini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, orang-orang muda, kalau mereka pikir dengan kemudaannya mereka masih kuat, hebat, ya, rasa nggak perlu siapa-siapa, lelah lesu, jatuh tersandung, ya, fall. Ya, tetapi nah ini untuk semua ya. Jadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, orang yang hope in the Lord, yang memiliki pengharapan menantikan Tuhan. Berarti menantikan itu ada waktu, saudara. Ya, makanya kita hari Jumat juga belajar waktu yang tepat di tempat yang tepat. Itu karena Tuhan Alfa dan Omega, ya, dia di luar waktu yang di bawah matahari. Nah, waktu kita menantikan Tuhan, ayat di Petrus bilang kan, kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dia akan meninggikan pada waktunya. Nah, di dalam itu kita mendapat kekuatan baru. Ya, kekuatan Tuhan sendiri. Power. Ya, kita mendapat kekuatan Kristus. Kekuatan baru. Ya, pertama dibilang kita yang menantikan Tuhan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Pertama bilang terbang. Ya, kalau kekuatan sayap Raja Wali itu kekuatan kasih karunia. Jadi sayap Raja Wali itu selalu dikatakan, diartikan ya, gambaran adalah kasih karunia. Ya, seperti induk ayam menaruh anak-anak ayam di bawah sayapnya. Kasih karunia, kasih Tuhan. Ya, kekuatan sayapnya, terbang. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kenapa urutannya terbang dulu, baru lari, baru jalan? Karena ini supranatural, sama-sama katakan supranatural, bukan natural. Ya, kekuatan Tuhan itu supranatural. Ya, kalau dunia kan, orang-orang dunia ya dari jalan terus bisa lari, ya terbang nggak bisa. Naik pesawat gitu. Tapi makin hari makin berkurang kekuatannya. Ya, makin hari bukan makin ke atas, tapi makin ke bawah. Nah, tetapi kita naik, ya, naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Itu artinya kekuatan Tuhan. Nah, kalau orang-orang nggak mau mengharapkan Tuhan, orang muda aja, teruna-teruna aja jatuh. Saudara, ya, mengharapkan Tuhan itu real. Nah, ini bicara kekuatan fisik juga.
Ya pastor tadi sampaikan waktu dia national service atau apa, kalau di Singapura kan harus wajib militer, ya. Dan dia bilang begitu sersannya itu suruh eh, grupnya dia itu berlari terus ya, berputar-putar sampai begitu banyak, sampai udah begitu lelah. Tapi dia bilang ini real. Ya, kemudian Tuhan ingatkan ayat ini. Kemudian dia perkatakan, ya, orang yang berharap menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru, naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dan dikatakan seperti dapat second wind. Ya, bagaimana sampai akhirnya itu kekuatan itu muncul lagi. Saudara tahu kan, minggu lalu saya juga ikut maraton kan. Saya juga pas setengah jalan, yaitu kilometer 20, itu kakinya dua-duanya kram, ketarik. Harusnya berhenti. Tapi saya punya firman, saya punya ayat. Sama juga, Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Saya perkatakan juga hal yang sama. Sukacita Tuhan kekuatanku. Ya, Tuhan kirim ada pelari, coach ya, pelatih, ngikutin saya terus saja. Terus ada satu lagi berdua, seolah-olah mendampingi gitu, kayak dikawal. Tapi yang saya rasakan apa? Kekuatan baru, ya, sukacita baru. Jadi, dan sampai tetap di bawah waktu cut off time, ya, dan menerima medali. Saudara, hal ini adalah real. Mungkin dalam perjalanan hidup kita mengalami kram atau kelelahan, ya, tapi kita memiliki Yesus, kekuatan baru. Amin. Ya, jadi ini sayap Raja Wali. Ya, kita tadi pastor juga mengingatkan lagi terus bahwa Tuhan itu bukan di bawah hukum Taurat lagi, kekuatan manusia, bukan. Tetapi sudah pindah gunung ke Sion. Dan gak boleh ada percampuran. Ya, makanya kalau kita terima kasih karunia, gak ada percampuran. Galatia 4 ayat 28-30. Dan kamu saudara-saudara, artinya Paulus bicara dengan kitab Galatia, kalau udah bicara saudara-saudara, ya, itu kepada kita, orang percaya. Kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Kita adalah anak-anak perjanjian. Kayak disebutnya perjanjian baru, New Covenant, ikatan perjanjian baru. Ishak anak janji. Dari Abraham sudah tua, umur 100 tahun baru punya Ishak. Sarah 90 tahun, sudah mandul, mati pucuk, malah nanti begitu lama. Ayat 29, anak perjanjian, ya. Sama seperti Daud dulu, dia yang diperanakan menurut daging, siapa? Ismail. Menganiaya yang diperanakan menurut roh. Nah, kita jadi seperti dahulu Ismail menganiaya Ishak, ya, gak bisa disatukan, saudara. Karena jadi daging sama roh, sama-sama, karena daging sama roh gak bisa disatukan. Daging, upaya daging ini manusia, kemanusiaan, upaya manusia, usaha manusia, perform diri manusia. Roh, led by Holy Spirit, dituntun oleh Roh Kudus. Pekerjaan selesai Tuhan Yesus, finish work. Kalau dijadiin satu, dianiaya, nggak bisa bersatu. Ya, demikian sekarang, sampai sekarang ini, saudara mau hidup di dalam daging apa di dalam roh? Daging di bawah hukum Taurat, di bawah tuntutan. Roh dipimpin, disuplai oleh Tuhan Yesus. Ayat 30.
Tetapi apa kata nats kitab suci? Apa kata firman Tuhan sendiri? Nah, ini adalah kiasan gitu di perjanjian lama, supaya kita di Galatia dikutip oleh Paulus. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Hagar dan Ismail diusir. Ya, walaupun jengkel itu Abraham, karena Sarah suruh usir, Tuhan bilang dengerin. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris. Jadi di bawah hukum Taurat, daging, bukan roh, bukan Ishak, tidak akan mendapat ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Jadi kita anak kasih karunia. Sarah anak He, ya, ada haknya kan? He, kasih karunia. Perempuan merdeka, dimerdekakan. Amin. Ya, jadi seperti itulah. Ya. Satu bapak tapi lain ibu. Ya, demikian juga kita akan masuk melihat Yusuf dan Benyamin. Ya, juga ini akan melihat tentang Yusuf nih sebenarnya ya. Satu ibu, yaitu Rachel. Rachel itu artinya lamb, ya, gambaran Yesus. Nah, Yusuf ini diberi jubah warna-warni oleh bapaknya. Ya, dia nggak perlu kerja, artinya. Ya, Yusuf. Gak adalah gambaran Yesus. Ini gambaran tipologi Yesus yang paling jelas gitu sebenarnya tentang Yusuf. Karena 10 saudara-saudaranya iri. 10 gambaran hukum Taurat. 10 saudara-saudara yang lain dari lain ibu memang. Ini menggambarkan Jewish people, ya, orang-orang Yahudi. Tapi Yusuf lah yang menjadi bread of life, ya, menjadi roti hidup, ya, yang untuk memberi makan dunia. Nah, itulah Yesus. Nah, jadi waktu Yesus pertama kali datang, saudara-saudaranya, waktu Yusuf sudah jadi raja di Mesir, ya, waktu pertama kali datang, saudara-saudaranya nggak kenal. Ya. Nah, waktu kedua kali baru dia memperkenalkan diri. Nah, saudara, Israel, Yahudi, ya, belum kenal Yesus. Ya, makanya Tuhan sebenarnya prihatin. Ya, tapi begini, dari gambaran Yusuf ini kita tahu, ya, bahwa nantinya Yusuf akan menjadi raja karena saudara-saudaranya buang dia ke sumur dan jual dia ke Mesir lah, intinya seperti itu. Nah, demikian juga Yesus, ya, ditolak, disalibkan, tapi melalui itu dia menjadi raja dan memperoleh kita, gerejanya. Nah, ini dibuktikan juga di Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, kata Tuhan Yesus, ya, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ditolak. Ya, berkali-kali aku rindu, kata Yesus, ya, mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Tapi penolakan mereka adalah berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu persoalannya. Ya, itu yang kebenarannya. Tapi kalau kita lihat, Tuhan tidak buang umatnya tetap. Tapi mereka hidup di dalam penderitaan. Tersebar ke 8 penjuru angin, kan, orang Israel. Baru dikumpulkan lagi. Ya, setelah 1948, ya, mereka tuh jadi merdeka, itu punya tanah lagi. Sebelumnya waktu zaman Hitler, Holocaust, ya, itu ditolak sampai hari ini, saudara. Kemarin Olimpiade pembukaan 2024 ini di Paris ditolak juga karena kasus sedang perang, kan. Waktu Netanyahu juga saya bagikan tuh berpidato di hadapan Senat Amerika. Dia menceritakan gitu. Ada kebenarannya, tanah itu adalah milik Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang berikan.
Ya itulah penderitaan mereka. Tapi penolakan mereka tetap adalah keselamatan buat kita. Nah, karena itu kita adalah generasi Benyamin tadi ya. Jadi Yusuf dengan Benyamin satu ibu. Ibunya Rachel. Itu artinya lamb. Lamb itu apa? Domba. Gak ada gambaran Yesus. Jadi kita memiliki satu ibu dengan Yesus. Dan Tuhan mengaruniakan seperti ketika Yusuf lihat Benyamin, ya udah masuk kelaparan kan. Akhirnya sudah 2 tahun kelaparan, orang di tempatnya Yakub ya di Israel juga sama kelaparan dan harus beli makanan ke Mesir. Dan mereka ketemu Yusuf di situ. Nah, saudara, ini gambaran, coba kita lihat ya dari Kejadian 43 ayat 16. Ketika Yusuf melihat Benyamin, nah kita adalah generasi Benyamin, saudara dan saya, same mother. Ya, kalau yang tadi Ishak dan Ismail beda ibu, satu bapak. Nah, Yusuf, kita ada Benyamin, generasi. Ya, bersama-sama dengan mereka berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Ya, jadi penyediaan itu terjadi ketika Yusuf, yang adalah gambaran Yesus, melihat Benyamin, saudaranya satu ibu. Ya, saudara, ketika Yesus melihat saudara dan saya, generasi Benyamin, ya, ibunya adalah Grace, Yesus kasih karunia. Itu disambut ya, ayat 29 malah lebih jelas lagi ya. Ketika Yusuf memandang mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu tuh dengan dia, Rachel. Lalu katanya, inikah anak adikmu yang bungsu itu, dan telah kamu sebut-sebut padaku. Lalu katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anak. Kita satu ibu dengan Yesus, artinya family. Itu dikatakan menerima kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia, kita menerima. Jadi saudara, ini kritikal sekali, menerima kasih karunia. Dan kita siap menerima 5 kali lebih banyak dari saudara-saudara yang lain. Kejadian 43 ayat 34-nya. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Jadi meja raja. Ya kan, Yusuf orang kedua di Mesir pada waktu itu. Tapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak. Sama-sama katakan 5 kali lebih banyak. 5 adalah angka kasih karunia. Hey, 5. Ya, daripada setiap orang lain, daripada saudara yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya, jadi Yesus melihat kita, gerejanya, itu bersukaria. Dan orang Israel akan suatu ketika kenal waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kelak. Nah, jadi Benyamin 5 kali makanan dan pakaian. Ya, di ayat yang lain ya. Dan seperti kita, jangan khawatir soal makanan, minuman dan pakaian. Yang kita baca dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, karena kita memperoleh hidup, kita nggak perlu khawatir. Nggak bisa kelaparan kita, nggak bisa miskin. Kenapa? Ada Yesus. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum? Ya, makanan, minuman. Jadi hidup lebih penting daripada makanan, minuman. Artinya apa? Tuhan udah diberi hidup, pasti dia beri makanan dan minuman. Itu poinnya maksud saya. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu.
akan apa yang kamu pakai. Nah, makanya dibilang ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Tuhan yang ngomong. Artinya dia memberikan hidup dan memberikan tubuh ini. Tubuh sehat maksudnya, berkualitas. Tentu makanan, minuman, dan pakaian, karena itu lebih rendah. Paham saudara? Dan itulah yang kita lihat tadi dari gambaran Yusuf memberikan Benjamin. Di ayat lain bilang diberikan pesalin yang lebih banyak. Nanti mungkin kita baca ya di Kejadian 45-nya. Kita teruskan aja dulu. Ya, jadi Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Nah, kemudian Yusuf sediain semua untuk mereka mendekat. Ya, lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatilah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kita lihat dulu ya. Jadi Yusuf, Yesus itu bukan mau kita tuh jauh, bukan. Tapi mendekat di dadanya. Kasihnya. Ayat 5. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bagi orang Israel, Yahudi, ya mereka kemudian akan lihat ya bahwa Yesus adalah Mesias suatu ketika. Dan ya jangan menyesal, karena melalui jalan salib inilah terjadi keselamatan, terjadi kehidupan, bukan kematian tapi kehidupan. Karena Yesus mati buat kita dan bangkit bersama kita. Amin. Ya, Bapa yang mengutus Yesus buat menjadi juru selamat, ya. Keselamatan buat kita, kasih karunia itu. Ayat 6. Karena setelah 2 tahun ada kekelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ya, terjadi kelaparan di seluruh dunia. Tapi yang dekat kepada Yusuf disediakan, di-provide, disupply. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu dan menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi saudara, kalau orang berpikir mau bisa memusnahkan orang Kristen, orang Israel, orang Yahudi, itu mustahil saudara. Karena Tuhan menjamin pemeliharaannya. Nah, kita mesti jelas kita di pihak mana. Pihak kawan atau pihak lawan. Pihak Yesus. Amin. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ya, bukan orang Yahudi yang membuat Yesus di Getsemani, di Golgota, tetapi Allah. Ya, yang kita belajar itu duka cita yang dari Allah menghasilkan pertobatan, keselamatan buat saudara dan saya. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, bagi dunia ini. Ya, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan itu tuan, raja segala raja, tuan segala tuan. Saudara bersama Yesus, saudara bukan minoritas. Amin. Ya, jadi dari dasar, dari debu, Tuhan mahkotai kita, mahkotai melalui jalan Yesus ini. Ya, tadi dibagikan dari Yesaya 61 ayat 3. Kita lihat dulu. Untuk mengenakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Ya, abu itu kalau orang Israel kan kubulin abu di atas itu duka cita. Ya. Dan Tuhan berikan perhiasan, keindahan, minyak pesta, untuk pesta ganti kain kabu. Jadi arti minyak itu bicara oil of joy, ya, ganti duka. Bahkan dibilang nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Nah, semangat yang pudar itu
dry bones, ya, tulang-tulang yang kering itu. Supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan tuh. Untuk memperlihatkan keagungannya, kemuliaannya melalui saudara dan saya. Nah, puji-pujian. Jadi tadi kan kita dipimpin pujian oleh Bob Fitts, ya, kalau saudara tahu Bob Fitts itu worship leader atau penyanyi rohani yang terkenal, ya. Dari ganti semangat yang pudar, dry bones, itu seperti di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita tahu, ya, the joy of the Lord is our strength. Kesehatan, kekuatan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita roh sukacita. Kita tahu bahwa Injil, kabar baik, Injil sukacita. Ya, tapi semangat yang patah, nah ini, broken spirit, mengeringkan tulang. Jadi dengan saudara sukacita, terang, Roh Kudus, saudara sehat-sehat saja, baik-baik saja. Amin. Ya, nggak bergantung umur lagi tadi kalau kita kembali ke Yesaya 40. Ya, saya baru pertama kali memang ikut maraton 42 km lebih. Tapi di umur 61. Amin. Dan seterusnya. Bukan makin lemah, bukan kurvanya makin turun, enggak. Nah, itulah kepercayaan kita. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira sama, membuat muka berseri-seri. Ya. Kalau orang sakit biasanya mukanya kan isut, burem. Ya, tapi kepedihan hati itu. Nah, ini tadi. Ya. Bahwa mourning, duka, mematahkan semangat. Yang mematahkan tadi kan broken spirit itu. Karena kepedihan hati. Sorrow yang dari iblis, keduka cita yang dari dunia, ya, penyakit, kemiskinan, duka cita dari dunia. Ya, tapi kita memiliki apa? Joy of the Lord, sukacita yang dari Tuhan, sukacita Tuhan bahkan, ya kan? Ya. Itulah yang pengurapan yang kita terima. Sukacitaku, kata Tuhan, kuberikan kepadamu di ruang atas, kan? Ya, jadi semua roh-roh spirit of heaviness, beban berat, ya ini urusan spiritual. Ya, kita terima oil of joy. Injil, ya, 1 Timotius 1 ayat 11. Ada lihat aja sendiri, ya, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia. Ya, glory of God, ya, dan maha bahagia. Dia disebut maha bahagia. Injil maha bahagia. Seperti yang dipercayakan kepadaku. Ya, Paulus katakan kepada Timotius. Maha bahagia, saudara. Sama-sama katakan bahagia. Bahagia, bahagia. Amin. Ya, jadi ini happy God. Ya, kalau kita happy, punya Allah yang happy, semuanya berada pada tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Happen. Amin. Nah, kembali balik ke Kejadian 45 tadi ayat 8, sekarang ayat 9. Nah, Tuhan bilang gini, Yusuf katakan ini, segera, katanya, jangan berlambat-lambat, kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita berkatakan tentang Yesus kepada Bapa. Ini kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Yesus sudah menang, sudah selesai. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Enggak usah berlambat-lambat. Sekarang sudah dengar kabar baik. Injil maha bahagia. Itu tadi. Ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, akan dekat kepadaku. Nah, Goshen itu artinya dekat, nearness. Nggak ada tempat yang lebih dekat lagi kita dengan Yesus kalau Yesus dalam kita. Yesus dalam kita, kita dalam Yesus, udah nggak bisa lebih dekat dari itu. Amin. Ya, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, segala milikmu. Selanjutnya, di sanalah
Aku akan memelihara engkau. Jadi Tuhan akan menyediakan, mensuplai kalau kita sadar, kesadaran kita adalah nearness, kedekatan. Kalau saudara dan saya di bawah penghukuman, itu akan menjauh secara spiritual, ya, secara mentally juga. Takut, kuat, jauh gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa dia Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Nearness, dipelihara. Tuh, Tuhan bilang ya. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Tuhan tidak akan mengalami kelaparan. Supaya engkau jangan jatuh miskin. Saudara dan saya tidak mungkin jatuh miskin. Yang percaya katakan amin. Ya. Kenapa? Dan bilang bersama seisi rumahmu, bahkan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Itulah generasi Benyamin. 5 kali lipat bahkan kita terima. Kelimpahan. Kenapa? Karena Goshen tadi. Ya sudah tahu berikutnya juga ya, waktu di Goshen, waktu kena tulah Mesir semua kena tulah sampai 10 di Goshen enggak. Ya, lanjutnya. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri. Ya. Jadi salib itu telah begitu jelas buat saudara dan saya. Ya, dan saudaraku Benyamin juga lihat sendiri katanya. Kita sudah lihat artinya. Bahwa mulutku sendiri yang mengatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan sendiri yang mengatakan kepada saudara. Ayat 13. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Itulah waktu kita memuji, menyembah Tuhan. Kita Holy Communion, kita berdoa, kita menceritakan Yesus. Yesus, engkau duduk sebelah kanan Allah Bapa, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi. Kau sudah selesaikan semua. Saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, naik terbang dengan kekuatan saya Raja Wali, misalnya. Itu kita menceritakan tentang Yesus, tentang Yusuf di Mesir seperti itu ya. Dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapak kemari. Ya, waktu kita tahu, kita punya hubungan dengan Bapak. 13. Dan Bapak ini dalam konteks Yusuf itu adalah Israel kan? Israel akhirnya datang. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia memang yang terdahulu jadi terkemudian. Kenapa? Karena jumlah bangsa-bangsa lain harus genap dulu. Itu masalah waktu. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin. Tuhan memeluk saudara dengan kasih, adiknya itu. Dan menangislah dia. Artinya begitu kasihnya. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Benyamin, karena kita menerima kasih, kita mengasihi Yesus. Karena lebih dulu Tuhan mengasihi kita. Saudara, luar biasa ya. Oleh kitab Yusuf, kisah Yusuf ini kita melihat. Itulah kasih Tuhan kepada gerejanya, Benyamin, generasi Benyamin yang percaya. Kasih karunia. 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Baru orang Israel ya, yang menangis sambil memeluk mereka. Begitu juga mengasihi. Jadi nggak bisa orang Israel itu bilang, oh udah diganti sama gereja gitu. Enggak. Ya, Tuhan ada perjanjian dengan mereka. Mereka masih ada selubung. Mereka masih ada yang menutupi mata mereka. Tapi akan ada waktunya. Ya, bahwa mereka melihat seperti melihat Yusuf. Ya, baru saudara-saudaranya itu bercakap-cakap dengan dia. Baru ada hubungan lagi. Nah, itulah yang kita dengar ya. Bahwa dia mencintai kita. Dan kita tidak akan kekurangan apapun. Karena dia adalah raja di Mesir kan. Tadi kan Yusuf kan. Yesus adalah raja, segala raja duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendudukan kita bersama dengan Yesus. Apa yang Bapa punya, Yesus punya. Apa yang Yesus punya, kita punya. Sudah diberkati? Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengarkan di rekaman YouTube, saya berkata, saya mendengar kabar baik, kabar sukacita, tapi saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus. Katakan begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat segala dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima semua penyediaan Bapa, sukacita Tuhan, hati yang gembira adalah obat buat saya yang manjur. Saya disembuhkan, saya hidup, tidak perlu takut lagi, karena Tuhan menaruh saya di dalam dirimu sendiri, dekat, dan tidak pernah ditinggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sudah diberkati? Ya, saya menyampaikan juga berkati. Dan kita dibasuh dengan air yang jernih, firman Tuhan. Dan kita tutup dengan perjamuan kudus. Ya, dalam perjamuan kudus kita bilang kepada Bapak, Bapak, saya terima. Ya, semua karya Yesus yang sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana bagi saya. Kita terima semua yang Tuhan sudah kerjakan. Sempurna, selesai, dan komplit semua bagi saudara dan saya. Kita nggak mungkin jadi kelaparan, nggak mungkin jadi miskin. Tadi kita udah dengar ya, nggak mungkin jatuh miskin. Bahkan kita menerima 5 kali lipat kasih karunia. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui tubuh Kristus dirumukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, ya, tercurah keluar air dan darah, menghapus dosa kita. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib, antara bumi dengan langit, tanggung semua kutuk, semua murka, semua penyakit, semua kematian, ditanggung semua, sehingga kita bisa rest, bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikannya saja. Di dadanya, dekat. Ya. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoela, Zoe Kosmos dalam tiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, kita makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum terbaik, oleh butter, dan madu di gunung batu. Ambillah makanlah sebab inilah tubuh kita. Makan. Nama Tuhan Yesus. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Ya, kepala sehat, Yesus, tubuh sehat, dari daging Kristus, tulang Kristus, memiliki semua, ya, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limfa, alat pencernaan, semua, mata Kristus dari ujung sampai ujung kaki, semua sama. Dan sudah makan ikan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita sudah dihapus, pas versi suci selama-lamanya. Tapi kita dibenarkan sepenuhnya. Kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya. Tidak kita bangun, tidak kita isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau. Di gunung, di lembah. Ya, keadaan gunung, keadaan lembah. Air bicara keuangan kita. Kita yang minum airnya. Kita kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam berjalan tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, tidak ada mungkin kelaparan atau jatuh miskin. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawah. Panen raya besar, geser neraka, ujian akhir. Kita memilikinya. Berkat Abraham, panen raya besar, ya, semua. Golden oil dan golden pipe, berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung karisma, karunia roh, semua janji, semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah bayar dengan overpayment.
Ya, sediakan semua. Kita sehidangan dengan raja seperti tadi, Benyamin dan saudara-saudara. Sehidangan dengan Yusuf. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.